Baik, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, hamba mau mengucap syukur Bapa atas malam hari ini. Kami berkumpul, bersekutu dengan saudara-saudara kami semuanya. Kiranya Engkau berikan pada kami semuanya di room ini sebuah pengertian, hikmat, pengetahuan ya Bapa. Demikian juga buat Bapak Erben yang akan menyampaikan materi, kiranya Engkau taruh di dalam hatinya, di dalam pikirannya roh hikmat ya Tuhan, sehingga kami yang mendengar beroleh suatu pengajaran yang bisa menumbuhkan iman kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Oke, shalom teman-teman semua. Selamat malam untuk kita. Shalom, Mbak. Berjumpa kembali untuk kita masuk dalam kelas. Malam hari ini kita bahas satu topik, itu perang di surga antara Mikael versus Lucifer. Topik ini seringkali menjadi bahan orang-orang polemikus, masa di surga ada perang kan begitu. Tapi kita bisa jelaskan dan berdasarkan data-data Alkitab, kita bisa tunjukkan bahwa iman Kristen ini kebenaran yang sejati. Oke, kita mulai pelajaran kita. Saya tunjukkan ini ya. Jadi ini tema kita hari ini, yaitu perang di surga antara malaikat Mikael dengan Lucifer. Oke. Adapun teks yang menjadi dasarnya untuk kita pelajari malam hari ini terambil dari Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9. Dikatakan begini ya. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak dapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi jelas di dalam ayat ini katakan bahwa terjadi atau timbul peperangan di surga ya. Ini antara Mikael dan setan atau iblis dengan malaikat-malaikatnya. Jadi untuk memahami perikop atau topik ini, kita harus mengenal dulu siapa itu setan. Ya, siapa itu setan? Perlu kita tahu ini. Siapa itu malaikat itu? Harus kita tahu. Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas, tetapi sedikit pengulangan. Nanti baru kita bahas tentang perang di surga itu ya. Nama setan atau eksistensinya, setan itu bahasa Ibraninya itu Satan, bahasa Yunani itu diabolos, kalau Yunani Satanas, yang artinya musuh atau lawan. Bisa dilihat 1 Petrus 5:8. Dalam bahasa Ibrani itu ada juga iblis, dalam bahasa Yunani diabolos, yang artinya pengumpat. Wahyu 12 ayat 10. Jadi setan maupun iblis ini adalah nama yang menunjuk kepada satu oknum yang sama sebagai lawan atau sebagai pribadi yang menentang Tuhan, yaitu Lucifer. Saksi utama dan eksistensi setan bukan pengalaman atau cerita-cerita atau sensasional tentang kesaksian dari kitab suci. Realitas atau eksistensi dari setan diakui dalam kitab PL dan PB. Jadi cerita tentang setan ini bukan dongeng atau bukan pengalaman atau cerita-cerita yang sensasional ya. Tetapi memang diakui. Contoh di dalam kitab Perjanjian Lama Kejadian 3, ular yang dikenal sebagai setan yang kelak dihakimi. Kemudian Ayub 2:1, setan menuduh Ayub di hadapan Tuhan. Kemudian 1 Tawarik 21 ayat 2, setan memimpin Daud untuk sensus orang Israel. Zakaria 3 ayat 1 dan 2, setan menuduh Israel di hadapan Tuhan. Realitas dan eksistensi setan dalam PL ini, 19 kitab memuat referensi tentang setan.
Jadi ada 19 kitab yang di dalamnya ada berbicara tentang setan ini. Artinya menunjukkan bahwa setan itu ada, bukan cerita-cerita yang diada-adakan. Nama atau julukan lain dari setan atau iblis. Jadi kalau setan atau iblis atau jin di dalam ajaran Kristen dengan di ajaran Muslim itu berbeda. Karena kalau di saudara kita sebelah, jin itu ada yang baik, ada yang putih. Jin yang melawan itu baru disebut iblis. Jadi ada jin baik. Kalau di kita namanya jin, setan, iblis, sama aja. Itu jahat. 3 gambaran setan itu dikatakan ia memiliki intelektual, ia mampu merencanakan dan cerdik dalam karyanya, dia juga memiliki pengetahuan firman, dia juga memiliki emosi dan kehendak. Jadi setan ini mengetahui firman, makanya ketika dia menggoda si Adam, dia memakai firman. Ketika dia ingin menjatuhkan Yesus, dia juga memakai firman. Rupanya dia tahu. Jadi kalau orang hanya tahu firman, tapi tidak menghidupi firman, ya mirip dengan setan. Begitulah dia. Baru juga kita melihat di sini memiliki tindakan dari personalitas seperti berbicara. Jadi setan ini dia bertindak dari dirinya. Bahkan dia mencoba Yesus, baru dia merencanakan, bahkan juga menuduh, mendakwa, dan setan itu adalah penipu dan merencanakan untuk mengalahkan orang-orang Kristen. Ini beberapa gambaran tentang setan di dalam data-data Alkitab. Julukannya cukup banyak, Abaddon atau keruntuhan kebinasaan, ada juga disebut dia ini penyesat seluruh dunia, disebut juga naga besar, disebut juga setan atau iblis ini si ular tua, disebut juga dia si jahat, disebut juga pendusta, bapa segala dusta, ilah zaman ini, pembunuh manusia, penguasa dunia ini, penguasa kerajaan angkasa, bahkan si pencoba, si penggoda. Banyak kali julukan setan ini, julukan iblis ini, tapi tak satu pun tidak ada yang baik. Jadi kita ini dijuluki orang harus dijuluki yang baik. Kalau julukannya buruk, berarti nanti kita seperti setan ya. Jadi setan ini berapa banyak ini julukan-julukan di dalam Alkitab yang saya temukan ini, tidak ada yang baik pun. Semuanya berkaitan dengan hal-hal yang buruk. Disebut dia penguasa kerajaan angkasa. Artinya, ya itulah. Oke. Sekarang kita masuk ke asal-usul setan ini. Nah, sekaligus review ya, karena kita sudah pernah bahas ini. Dalam data Alkitab ada 3 penghulu malaikat. Yang pertama itu Mikael. Ini yang pertama. Jadi supaya kita ingat kembali, ini Mikael. Ini yang pertama. Kemudian ada Gabriel. Yang ketiga Lucifer. Jadi yang berperang di dalam Wahyu pasal 12 ayat 79 tadi, itu peperangan antara Mikael dengan Lucifer. Nah itu ya. Kenapa mereka berperang? Nanti kita bahas di penghujung materi. Mikael ini adalah penghulu malaikat perang, pemimpin besar. Ia sebagai pelindung Israel. Jadi dia ini melindungi Israel. Makanya kalau Israel berperang, pernah mereka itu tidak mengangkat senjata, tapi para malaikat yang menyertai. Dan luar biasa, mereka menang, tapi malaikat yang berperang. Bahkan malaikat ini berperang atas nama Israel melawan setan dan pengikutnya. Baru Mikael ini juga adalah pemimpin-pemimpin terkemuka. Dan salah satu Mikael, malaikat yang memerintah. Jadi Mikael ini memang penghulu malaikat perang yang memiliki pasukan-pasukan, kelompok-kelompok, dan mereka ini sebagai pelindung Israel. Bahkan kalau kita lihat nanti di dalam ajaran Yesus, setiap orang yang percaya dilindungi oleh malaikat surgawi. Di situ ya. Maka dikatakan oleh Yesus bahwa kita itu jangan takut. Karena kita disertai Tuhan, disertai malaikatnya, bahkan kita didiami oleh Roh Kudus, luar biasa ya. Yang kedua kalau Gabriel ini penghulu malaikat pembawa kabar. Artinya di sini, artinya Gabriel ini juga adalah manusia Allah atau Allah adalah kuat. Ia menyatakan dan menjelaskan maksud Allah dan rencana Allah tentang Mesias dan kerajaannya kepada para nabi dan kepada Israel. Makanya di dalam catatan Alkitab, setiap Gabriel mendatangi seseorang, dia selalu membawa kabar baik, membawa hal yang membangun, yang membanggakan, yang membawa sukacita
bahkan memberitakan berita kebaikan dan keselamatan. Jadi Gabriel tidak seperti di tempat lain ketika datang kepada seseorang seperti tercekik gitu ya, atau seperti ketakutan, keringat dingin dan lain sebagainya. Tapi Gabriel ini membuat orang memang takut, tetapi takut karena takjub, takut karena ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Jadi Gabriel itu perannya membawa kabar baik, kabar sukacita, menghibur, membawa orang bahagia, bukan mencekik orang. Nah, di situ. Kemudian yang ketiga Lucifer. Lucifer ini penghulu malaikat penyembah. Artinya yang bersinar atau bisa juga disebut bintang fajar. Makhluk ciptaan yang paling bijaksana dan indah. Sebenarnya Lucifer itu malaikat yang paling bijaksana dan ini sangat indah. Ia pada awalnya ditempatkan dalam posisi berkuasa atas serafim yang mengelilingi tata Allah. Jadi malaikat penyembah. Ada yang mengatakan pemimpin puji-pujian di surga. Jadi kalau di dalam kitab Wahyu yang kita lihat tadi, yang berperang itu adalah antara malaikat Mikael dengan Lucifer. Dan kemudian Lucifer dikalahkan. Oke, kata Lucifer memang kita tidak temukan di dalam Alkitab bahasa Indonesia karena kata Lucifer diterjemahkan sebagai bintang timur putra fajar. Gelar Lucifer sebagai bintang timur putra fajar ini merupakan peniruan yang dimiliki Tuhan Yesus. Jadi Lucifer ini sebenarnya peniruan yang dimiliki Tuhan Yesus. Maka dikatakan bintang fajar, bintang timur, bintang Yakob, bintang timur yang kilang gemilang. Penafsiran bahwa Lucifer adalah penghulu malaikat penyembah karena Alkitab mengatakan Lucifer diciptakan dengan alat musik, semacam tambur dan seruling di dalamnya. Bisa dilihat nanti Yeskiel 28 ayat 13. Tambur dan seruling ini buatan tangan ahli yang dipersiapkan di dalam engkau pada hari diciptakan. Jadi ini makanya dikatakan Lucifer ini sebagai malaikat penyembah atau pemimpin puji-pujian. Sekarang mari kita masuk kepada kejatuhan setan atau iblis. Kejatuhan iblis ini digambarkan dalam Yesaya 14 ayat 12, 19 dan Yeskiel 28 ayat 11 sampai 19. Yaitu jatuh karena kesombongannya yang hendak menyamai Allah. Jadi sombong. Dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 ini, paling tidak ada 5 kali iblis menyatakan dirinya hendak menyamai Allah. Di sini ya, jadi banyak di situ. Kalau kita melihat di sini, kita lihat, wahai engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai engkau yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, perhatikan di sini ya, aku hendak satu, naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak 3, duduk di atas bukit pertemuan, jadi jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, baru aku hendak menyamai yang maha tinggi. Ada 5 kali di sini bahwa Lucifer ini ingin menyamai Allah. Ini menunjukkan kesombongan. Jadi kesombongan ini adalah dosa pertama dan menjadi akar dari segala dosa lainnya. Jadi sebelum manusia diciptakan, sebelum semesta ada, Allah sudah menciptakan malaikat. Dan salah satu malaikat adalah Lucifer. Dia terhukum karena dia sombong. Bahkan dalam sejarah dunia pun, kesombongan adalah dosa pertama yang menjadi akar segala dosa lainnya. Di mana iblis berusaha untuk menghancurkan hidup manusia dengan dosa kesombongan yang sama. Jadi kalau kesombongan itu berasal dari diri. Ingatlah bagaimana Hawa dibujuk iblis. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Bahkan sampai sekarang masih banyak orang terperangkap di dalam bujukan iblis seperti ini. Dan jatuh ke dalam berbagai kuasa kegelapan karena ingin berkuasa seperti Allah. Jadi kesombongan itu tempat berpijak iblis untuk menjatuhkan seseorang. Maka orang Kristen nggak boleh sombong, harus rendah hati. Maka dikatakan Alkitab, barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Tapi barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Kesombongan itu awal kehancuran. Sekarang kita lihat kerajaan dan pekerjaan iblis. Di dalam melakukan pekerjaannya, iblis ini mempunyai suatu tatanan organisasi seperti dijelaskan dalam Efesus 6 ayat 26, Efesus 6 ayat 12. Di mana dikatakan ada Lucifer sebagai raja kegelapannya, kemudian ada pemerintah-pemerintah, bahasa Yunani itu archas, pemimpin tertinggi dalam satu kerajaan.
kemudian ada penguasa-penguasa atau exousias, orang-orang yang menerima kuasa dan menjalankan kehendak atasannya. Jadi pemimpin-pemimpin tertinggi dalam satu kerajaan, kemudian ada orang-orang yang menerima kuasa, kemudian ada penghulu-penghulu atau kosmokratopas, pemimpin-pemimpin, baru ada namanya roh-roh jahat atau pneumatika ponerias, roh-roh yang durhaka. Jadi nama-nama atau kerajaan dan pekerjaan iblis itu memang secara terstruktur ya, punya organisasi kerajaannya. Ada pemimpinnya Lucifer, kemudian ada bawahannya dan seterusnya. Kemudian pekerjaan iblis ini adalah menyesatkan seluruh dunia. Jadi orang-orang yang tersesat itu orang-orang yang dibutakan oleh iblis. Baru mendatangkan kerugian fisik dan keuangan. Karena pekerjaan iblis ini bagaimana orang menderita. Bagaimana orang tidak bergantung pada Tuhan. Bagaimana orang ditipu. Ya, baru mendakwa siang dan malam. Mendakwa itu artinya menunjukkan kekurangan, keterbatasan, kelemahan orang tanpa memberikan solusi. Itu namanya mendakwa. Kalau Yesus, dia bisa menunjukkan kita berdosa, tapi dia tahu bagaimana mengeluarkan kita dari dosa. Kalau iblis, kita ditunjukkan dosanya, plus diajak lagi kita untuk berdosa. Nah, itulah dia. Baru dikatakan bahwa pekerjaan iblis ini mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pekerjaannya semua buruk-buruk. Baru kemudian membutakan pikiran. Tidak mengerti Allah, tidak mengerti kebenaran, tidak mengerti kekudusan, tidak mengerti kasih, tidak mengerti keselamatan, tidak mengerti kerajaan surga. Dibutakan. Makanya kalau orang ada dalam pengaruh iblis, iblisnya dulu harus ditengking. Kalau orang sudah berkaitan dengan iblis, diberitakan Injil, pikirannya ditutup. Jadi iblisnya dulu diusir, supaya Injilnya bisa masuk ke dalam. Karena pekerjaan iblis ini membutakan pikiran. Baru dikatakan juga iblis ini menyamar jadi malaikat terang. Nah, ini dia, berpenipu. Ya, pura-pura malaikat terang, tapi jahat. Inilah kerajaan dan pekerjaan iblis. Jadi punya kerajaan. Maka disebut namanya ada kerajaan kuasa kegelapan. Jadi kita orang Kristen ini berperang melawan kerajaan kegelapan, kerajaan iblis. Tapi puji Tuhan, kita punya raja segala raja, itulah Yesus yang menjadi dasar, menjadi pegangan dan keselamatan kita. Sekarang kita lihat keadaan iblis mula-mula ya. Kita lihat keadaan iblis mula-mula. Iblis ini adalah malaikat Allah yang memberontak, yaitu Lucifer. Ini tadi sudah jelaskan Yesaya 14, 12 sampai 19 dan Yeskiel 28 ayat 11 sampai 19. Sebelum kejatuhannya, ia menikmati suatu posisi yang tinggi di hadirat Allah. Maka dikatakan gemerlapnya surga ada di sekelilingnya. Ia disebut yang diurapi, kerub yang menutupi, yang menikmati posisi tertinggi, yang terhormat terhadap Allah. Ia memiliki keutamaan, yaitu disebut sebagai bintang fajar. Bahkan dikatakan ia dipenuhi oleh hikmat dan keindahan tanpa celah. Jadi sebelum dia jatuh memang benar-benar Lucifer ini sosok yang luar biasa kita katakan ya. Tetapi ia jatuh karena kesombongan. Ia menginginkan untuk memasuki tata Allah dan mendirikan tahtanya di atas tata Allah. Dan di atas tata Allah malaikat di tahta malaikat yang lain. Ia hendak menyamai yang maha tinggi Allah. Hatinya ditinggikan oleh karena keindahannya dan hikmatnya yang menjadi korup. Jadi memang kesombongan ini benar-benar sangat merusak. Makanya kita belajar rendah hati seperti Yesus. Oke, personalitas setan atau iblis ini kita lihat, kitab suci memberikan 3 gambaran utama dari personalitas iblis ini. Yang pertama, dia itu memiliki intelektual ya. Ia merencanakan dan cerdik dalam karyanya. Makanya ketika Yesus dicobai, dia kan katakan dia mencari waktu yang baik. Jadi iblis ini tidak pernah mengalah dengan cepat. Gagal 1 kali, akan coba 2 kali. Gagal 2 kali, akan coba 3 kali. Gagal 3 kali, akan dicoba 4 kali. Sampai tujuan dia tercapai. Kalau enggak, dia pindah. Baru dia ini untuk menipu dan memperdaya manusia. Dia pekerjaannya menipu. Ya, dan memiliki pengetahuan tentang kitab suci dalam menipu. Oke ya. Yang kemudian dikatakan juga bahwa personalitas setan atau iblis ini memiliki emosi, kehendak bebas. Ia memiliki keinginan untuk meninggikan diri di atas kuasa Allah, dan juga menjebak petobat baru dalam kesombongan mereka.
dan juga membujuk Yesus untuk berdosa. Jadi dia memiliki emosi kehendak bebas. Yang berikut, ia adalah penipu dan selalu merencanakan bagaimana mengalahkan orang Kristen. Dikatakan dalam 1 Petrus 5:8, ia seperti singa yang terus-menerus berjalan keliling untuk menerkam. Jadi dia tidak pernah berhenti, dia mencari mangsa, dan mangsanya itu adalah bagaimana orang-orang yang dekat dengan Tuhan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang berbakti kepada Tuhan tidak lagi berbakti kepada Tuhan. Orang yang cinta firman tidak cinta firman. Pokoknya segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, itulah yang dibenci oleh dia ini. Dan dia juga merancang bagaimana orang Kristen jatuh dalam dosa. Dia berbagai cara. Kita lihat ya karakter iblis ini. Iblis itu adalah roh adanya. Ia tidak memiliki daging dan darah. Maka dia tidak bisa mengalami kematian seperti manusia. Baru iblis ini terbatas oleh ruang dan tidak maha hadir. Hanya bisa berada di dalam satu tempat dalam satu waktu. Jelas sekali. Baru iblis ini juga memiliki intelektual tetapi tidak maha tahu. Mengetahui identitas Yesus orang Nazaret, mengetahui Yesus berkuasa untuk membinasakan mereka, mengetahui Yesus yang kudus dari Allah, jelas. Mengetahui nasib akhir diri mereka yang akan disiksa oleh Yesus. Jadi sebenarnya mereka mengetahui bahwa mereka akan disiksa oleh Yesus. Makanya kan ketika Yesus datang kepada orang yang kerasukan itu ya, "Hai Yesus anak Allah, jangan engkau siksa kami sebelum waktunya." Nah ini nanti masuk ke materi terakhir, berbicara tentang peperangan itu ya. Baru mempromosikan ajaran palsu melalui utusan mereka. Jadi rupanya iblis ini punya utusan. Utusan itu itulah disebut dengan ajaran palsu, dengan nabi-nabi palsu yang ajarannya bertentangan dengan ajaran Yesus. Maka bagi orang Kristen, segala ajaran yang bertentangan dengan ajaran Yesus, maka itu utusan daripada iblis. Dan itu disebut ajaran palsu, nabi palsu oleh iblis yang memang pekerjaannya untuk membodohi, menyesatkan, dan membinasakan manusia. Kemudian karakter iblis ini, ia berkuasa tetapi tidak maha kuasa ya. Karena dia bisa mematahkan rantai, di mana dikatakan rantai itu tidak ada yang bisa mengikat. Baru iblis ini juga mengendalikan orang untuk bunuh diri dengan melemparkan orang ke dalam api dan air. Jadi iblis ini bisa mempengaruhi orang untuk bunuh diri. Baru dia juga berkuasa membuat orang bisu. Dia juga memperbudak seorang anak perempuan dengan kejam. Jadi kita lihat di sini bukti-bukti bahwa memang karakter iblis ini tidak baik. Saya belum pernah menemukan ada kebaikan iblis ya. Kalau teman-teman ada yang menemukan kebaikan iblis, nanti kasih tahu ya. Tapi bagi orang dukun, mungkin orang santet, iblis itu baik. Karena bisa cari uang, tapi taruhannya neraka. Oke, itu ya. Aktivitas atau pekerjaan iblis kita lihat lagi nih. Iblis ini menyebabkan penyakit atau kerugian materi. Setan mengikat orang selama 18 tahun sehingga ia berada dalam penderitaan. Penyakit karena iblis terjadi seizin Allah. Jadi menyebabkan penyakit juga dia. Iblis mempengaruhi pikiran. Ia menyelewengkan kebenaran dan mengubah pikiran Hawa tentang Allah. Ia dapat mempengaruhi dan membutakan pikiran orang. Ia menawarkan hikmat dunia, iri hati, dan perbuatan jahat. Ini aktivitas dia. Iblis itu menipu orang. Membujuk manusia berdosa di tengah penderitaan dan penganiayaan. Menipu dan mendorong manusia untuk hidup berdasarkan hawa nafsu daging. Mengambil firman dari orang percaya yang mendengar dengan menyelewengkan pengertian mereka. Menyamar menjadi malaikat terang. Pokoknya menipu. Semua yang buruk. Iblis ini menipu bangsa-bangsa, mengumpulkan bangsa-bangsa di dunia untuk memberontak kepada Yesus Kristus dengan membuat tanda-tanda yang mempengaruhi mereka dalam peperangan melawan Mesias. Ini nanti berkaitan dengan akhir zaman, Wahyu 16:4. Jadi iblis ini juga rupanya adalah dalam kerajaan ya. Tadi ini saya sampaikan, tidak usah ulang lagi. Sekarang pertanyaannya sesuai dengan materi kita di dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 tadi, mengapa bisa terjadi peperangan di surga? Kata surga itu sebenarnya dalam teks Yunani itu kan Uranos. Artinya langit, tapi bisa juga surga. Jadi arti Uranos ini juga artinya bisa langit, artinya surga. Atau bisa juga diartikan Uranos ini menunjuk kepada Allah itu sendiri. Kalau kita mau belajar di dalam Alkitab, kata Uranos atau kata surga ini, dalam Alkitab itu digunakan untuk 3 tingkatan langit sebenarnya.
Yang pertama itu atmosfer yang mengitari bumi. Bisa dibaca di dalam Daniel 7 ayat 13 menyebut tentang langit dan awan-awan yang menuju kepada atmosfer bumi. Tetapi Uranus ini juga dapat diartikan tempat bintang-bintang berada. Itu yang kita lihat di mata kita sana ya. Dalam Kejadian 1, 14 sampai 18 dapat kita baca tentang langit ini yang merupakan tempat keberadaan bintang-bintang. Yang ketiga disebut juga dengan kata Firdaus dalam Lukas 23:43 ayat 7, dan ini merupakan tempat kediaman Allah atau rumah semua orang percaya yang telah meninggal. Jadi kata surga yang terambil dari teks Yunani Uranos itu artinya bisa berbicara tentang atmosfer, bisa berbicara tentang tempat bintang-bintang berada, bisa juga berbicara tentang Firdaus. Dari sini pertanyaannya adalah, di mana peperangan ini terjadi? Apakah peperangan yang di dalam Wahyu 12 ayat 6 sampai 9 itu terjadi di langit pertama? Apakah itu terjadi di langit kedua ataukah terjadi di langit ketiga? Oke, sedikit kita lihat ya. Langit pertama itu atmosfer, langit kedua itu tempat bintang-bintang, yang ketiga itu Firdaus. Di mana terjadinya ini? Di situ ya. Di mana terjadinya peperangan ini? Maka saya katakan peperangan ini terjadi di mana tidak masalah dalam iman Kristen. Ini mau saya sampaikan. Apakah itu di langit pertama, apakah itu di langit kedua, apakah itu di langit Kristen, itu tidak mempengaruhi kebenaran iman kita bahwa keselamatan di dalam Yesus, bahwa kerajaan surga, kerajaan yang penuh sukacita, tidak. Alasan yang saya temukan berdasarkan saya membaca ayat tadi, peperangan itu terjadi sementara waktu kok. Jadi mereka sementara waktu. Dan peperangan ini kemudian dimenangkan oleh Mikael dan iblis dihukum selamanya nantinya di neraka. Kemudian peperangan ini sebenarnya bukan antara Allah dengan Lucifer. Karena tidak mungkin Lucifer bisa berperang melawan Allah. Seolah-olah nanti kalau Lucifer berperang dengan Allah, seolah-olah Lucifer ini hebat sekali. Tetapi peperangan itu adalah antara Lucifer dengan malaikat Mikhail, pemimpin perang. Jadi malaikat Mikhail lah yang berperang dengan Lucifer. Jadi intinya di sini yang pertama, peperangan ini terjadi sementara waktu saja. Artinya setelah iblis dikalahkan, Lucifer dikalahkan, maka selesai sudah. Ya, dan dipastikan bahwa Mikhail yang menang. Jadi perang ini memiliki 3 refleksi. Kalau kita mau tanya, mau bahas ini, sebenarnya apakah itu di langit pertama, kedua, atau ketiga? Mau terjadi di langit pertama, kedua, ketiga, tidak mempengaruhi kebenaran di dalam Yesus. Tetapi ada 3 refleksi, ini saya ambil dari Bapak Romo Daniel ya. Peristiwa yang terjadi di alam sebelum dunia diciptakan. Jadi refleksinya itu, karena memang peristiwa yang terjadi di alam sebelum dunia diciptakan, terjadi juga pemberontakan daripada Lucifer. Sehingga dia berakibat diusir. Kemudian peristiwa ini juga terjadi dalam sejarah gereja. Di mana dalam sejarah gereja banyak juga orang-orang Kristen mengalami penganiayaan, penderitaan karena pekerjaan daripada kuasa-kuasa dunia. Tetapi penegasan saya untuk materi kita malam hari ini, peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman. Jadi saya menitik beratkan di sini, peristiwa yang terjadi di akhir zaman. Perang ini memiliki hal itu. Jadi mengapa bisa terjadi peperangan di surga? Ini pertanyaan kan? Saya coba membaca Alkitab, mengapa iblis bisa masuk ke surga? Karena iblis masih memiliki akses untuk masuk surga. Alasannya ada 2, Ayub 1-2. Bisa nanti dibaca kitab Ayub, di mana dikatakan pada satu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah iblis. Jadi iblis itu masih punya akses ke surga, walaupun dia tidak punya kedudukan seperti dahulu. Di situ ya. Yang kedua kita lihat di sini, di Zakaria pasal 3 ayat 1-2, dikatakan kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Perhatikan ya. Jadi iblis itu masih punya akses dia ke surga.
Tidak ada masalah dengan kalau dikatakan terjadi peperangan di surga, tidak masalah. Kenapa begitu? Karena memang iblis masih diberikan Tuhan akses ke surga. Tetapi dia tidak punya posisi lagi. Itu saja. Dia tidak punya posisi dan tidak punya hak lagi. Tidak punya otoritas lagi. Buktinya apa? Ada 2 ayat. Di zaman Ayub, iblis bisa datang. Baru di kitab Zakaria, iblis juga berdiri di sebelah kanannya. Dikatanya di sebelah daripada nih. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku Imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Oke? Baru perhatian lagi ya. Jadi memang pekerjaan iblis itu dikatakan di sini kan mendakwa. Bagaimana manusia bisa didakwa oleh iblis di hadapan Allah kalau dia tidak masuk surga? Justru nanti di sanalah dia mendakwa manusia itu. Tetapi itulah hari terakhir hidupnya. Oke ya? Ini sedikit lagi. Akhir sejarah iblis. Jadi kalau kita berbicara akhir sejarah iblis ini dia ya, sebagai kerub yang diurapi, setan memimpin suatu pasukan sepertiga malaikat dalam kejatuhan. Kemudian puncak kekalahan iblis itu sudah diwartakan sebenarnya di Taman Eden ya. Iblis meremukkan tumit anak manusia, dan anak manusia akan meremukkan kepala si iblis. Baru setan dinyatakan tanpa kuasa melalui salib. Ibrani 2 ayat 14. Dalam kematian Yesus, iblis dikalahkan. Kuasa iblis atas kematian dipatahkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus. Kemudian setan akan keluar dari surga selama tribulasi penganiayaan. Iblis dilemparkan dari surga, langit kedua, bahkan dari hadirat Tuhan. Wahyu 12 ayat 3. Di situ ya. Baru setan diikat dalam jurang yang dalam selama 1000 tahun. Ini nasibnya. Dan di sini kembalinya Kristus yang penuh kemenangan. Iblis diikat dalam jurang yang tak berdasar dan tidak dapat menipu siapapun di atas muka bumi. Wahyu 20 ayat 2-3. Baru setan pada akhirnya akan dilemparkan ke dalam lautan api di akhir kerajaan 1000 tahun. Satan dibebaskan dan ia akan menipu banyak orang, memimpin dan seterusnya, akan dibinasakan di akhirnya. Jadi saya coba melihat ya secara perjalanan iblis ini seperti ini. Perhatikan ya. Pada dasarnya dia adalah malaikat Lucifer. Ini perhatikan ini. Dia ada di surga sebagai pemimpin puji-pujian. Tetapi kemudian Lucifer ini diusir. Kenapa? Karena dia memberontak, menentang Tuhan. Mau ingin menyamai Tuhan. Diusir. Kemudian Lucifer diusir namun masih ada akses ke surga. Itulah tadi di dalam Ayub ya. Ayub sama Zakaria. Lucifer kemudian karena dia masih punya akses ke surga, di akhir zaman dia ingin mengambil alih lagi mungkin kekuasaan yang pernah dia miliki, tetapi akhirnya dia harus berperang dengan Mikael. Mikael berperang dan mengalahkan Lucifer. Ya, jadi yang berperang dengan iblis itu nanti di surga itu bukan dengan Allah, tapi dengan malaikat Mikael. Kemudian Lucifer dilemparkan ke bumi. Setelah Lucifer dikalahkan oleh Mikael, maka dia dilemparkan ke bumi. Di bumi beberapa waktu lamanya naga dan binatang itu dibiarkan menindas umat Allah, menguasai mereka dan melakukan tanda-tanda yang dasar untuk memperdaya manusia sehingga mereka menyembah patung binatang itu. Jadi dia masih melakukan aksi-aksinya di sini. Tapi untuk batas waktu tertentu kemudian Lucifer dihukum, dilemparkan ke neraka. Baru di sinilah selesainya sejarah dari Lucifer ini, iblis ini. Jadi ini sejarah perjalanan iblis yang kita bisa lihat di dalam catatan Alkitab. Jadi mengapa dikatakan terjadi peperangan di surga? Karena memang iblis punya akses. Dan salah satu kan pekerjaan iblis itu kan mendakwa kita. Bagaimana dia mendakwa kita kalau dia tidak bisa datang ke surga? Karena di surga dia akan mendakwa kita. Tetapi Yesus menjadi pembela kita, menjadi penebus kita, maka dengan demikian iblis tak ada lagi dakwaannya berkuasa atas kita. Oke, kita lihat di sini ya, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat di surga. Dan naga besar itu diusir, si ular tua itu yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia dilepaskan, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikatnya. Jadi kata Yunani yang dikatakan diterjemahkan peperangan di sini sebenarnya berkelahi bisa diartikan.
atau dapat diartikan pertempuran ya. Mikail adalah seorang pemimpin malaikat. Dan dalam Daniel 10 ayat 21 disebut sebagai pelindung bangsa Israel dan juga ini menjadi pelindung semua orang Kristen. Malaikat-malaikatnya ialah malaikat-malaikat yang berada di bawah pimpinan Mikail. Mereka adalah pesuruh-pesuruh Allah. Mikail beserta pasukannya itu menyerang dan menang. Jadi kita bisa melihat di sini tentang peperangan yang ada di surga. Jadi Yohanes melukiskan peperangan antara pasukan Allah malaikat Mikail dengan pasukan iblis yang digambarkan sebagai seekor naga dan 2 ekor binatang yang aneh. Beberapa waktu lamanya naga dan binatang-binatang itu dibiarkan menindas umat Allah, menguasai mereka dan melakukan tanda-tanda dahsyat untuk perdaya manusia, sehingga mereka menyembah patung itu. Tetapi orang yang bertahan akan mengalami kemenangan. Saya pikir sudah selesai. Jadi itulah artinya peperangan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 79. Mau terjadi di surga, mau di bumi, atau dimanapun, langit pertama, kedua, tidak mempengaruhi iman kita. Karena intinya adalah kemenangan ada pada Mikail. Oke teman-teman, ada mungkin mau bertanya atau menambahkan, silakan. Shalom, Pak. Ya, shalom. Saya mau tanya. Tadi kalau nggak salah Bapak bilang ini ya, Pak, iblis bisa mencabut nyawa kita ya, Pak ya? Apa enggak? Bukan. Oh, saya juga Iblis lupa. menipu bangsa-bangsa, mempengaruhi yang itu pikiran, ya, menyebabkan penyakit. menyebabkan orang bunuh diri. Iblis adalah roh adanya, iblis terbatas oleh ruang dan tidak maha hadir, memiliki intelektual tapi tidak maha tahu, ia berkuasa tetapi tidak maha kuasa. Berarti tidak bisa mencabut nyawa ya, Pak ya? Tidak, dia tidak mencabut nyawa. Ah. Tapi mempengaruhi orang untuk bunuh diri. Ini tadi kayak. Iya, Pak. Ini mengendalikan ini. Orang untuk membujuk orang untuk bunuh diri gitu ya, Pak. Iya. Makanya kalau kita lihat film Yudas itu ya cocok ya, ini lihat. Mengendalikan orang untuk bunuh diri dengan melemparkannya ke dalam api dan air. Jadi mengendalikan dia bisa. Dikendalikan orang. Iya. Ya, Pak. Iya. Pak, nah kalau misalkan gini Pak, kan ada kejadian-kejadian tuh kayak misalkan orang ke gunung terus tiba-tiba dia nggak pulang gitu. Nah itu diambil setan atau dia memang meninggal Pak? Gini ya, tergantung dulu siapa orangnya. Kita harus lihat. Kalau orangnya beratnya dia pergi ke sana bertapa, mempersembahkan dirinya ya diambil setan lah. Dia menyerahkan dirinya kepada setan. Tapi kalau dia orang Kristen takut akan Tuhan, dia pergi ke gunung, ya barangkali dia bisa tergelincir. Barangkali dia mungkin karena tergelincir ya dimakan ular lah, dimakan beruang lah, dimakan apa kan bisa. Banyak faktor kalau hilang. Berarti jadi bohong ya Pak, kalau misalkan kayak di TV itu kan katanya itu hilang di gunung ini, orangnya hilang itu, diambil penghuni itu berarti bohong ya Pak ya? Iya, kalau jadi gini, karena mereka kan nggak percaya sama kuasa Yesus. Makanya iya itu intinya. Makanya kalau kita percaya kuasa Yesus, kuasa setan takut sama kita. Kan itu intinya. Cuma kalau ya maaf Pak ya saya potong. Karena gini ya Pak, saya pernah sih nonton di YouTube ya gitu. Jadi dia mempersembahkan nyawanya kepada setan supaya jadi kaya. Jadi umurnya tuh diambil 10 tahun gitu loh Pak. Jadi belum waktunya meninggal dia udah harus meninggal. Nah terus nyawanya diambil sama setan itu, mengabdi sama setan itu 10 tahun. Katanya sih begitu. Dia memang kaya Pak. Jadi kaya itu dia kayak mempersembahkan lah supaya dia hidup kaya gitu. Nah itu kalau kayak gitu tuh gimana itu Pak? Di belum waktunya meninggal tapi dia udah harus meninggal. Itu sebenarnya kan sudah perjanjian dia dengan setan. Itu namanya tumbal kan. Jadi dia udah mempersembahkan nyawanya itu kepada setan. Dan itu kan akibat dari dosa juga. Iya, betul. Oh iya, dosa dalam maut ya Pak. Iya. Betul. Jadi dia udah mempersembahkan dirinya kepada setan ya selamat jalan lah. Berarti bohong lah ya Pak ya kalau ada cerita-cerita di gunung itu orangnya hilang, diambil sama penghuninya padahal memang udah waktunya meninggal gitu kali ya Pak ya. Iya.
Dongeng Tapi, nenek nah, moyang dulu. Oh iya. Dongeng nenek. jadi makanya kan ini kan, kalau orang-orang barat kan ibaratnya gini, orang barat itu kalau ada pohon, ada penghuninya setan, nggak percaya mereka. Kenapa? Iya. Sejak Iya. kecil kan orang-orang barat itu kan nggak pernah diajari hal-hal mistis. Oh iya. Betul, Pak. Kalau kita kan dari kecil awas setan di belakang pintu katanya. Iya, betul, Ada Pak. kan? Iya, Akhirnya anak jangan. jadi takut tinggal di rumah. Iya. Ya nggak Iya. boleh. Jadi sejak kecil kita awas setan. Kalau orang Batak bilang awas mening katanya kan. Ditakut-takutin. Ya ini anak itu udah jadi disugesti. Makanya Iya. kalau kita Oh. sekarang orang tua jangan sugesti anak dengan cerita-cerita mitos. Iya. Hmm. Oh iya, cerita dongeng itu ya Pak, di ulangan 8 itu kalau nggak salah kemarin ya. Iya. Kan banyak orang tua kayak gitu kan. Iya, betul Pak. Anaknya awas setan di belakang pintu Takut-takutin. katanya. Akhirnya anaknya itu takut nutup pintu. Ya kacau lah. Iya, betul-betul. Iya Pak, terima kasih Pak. Ah, berarti tentang peperangan di surga itu kalau ditanya orang muslim, wah surga kalian masa ada perang dagang, kan? Sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena memang iblis masih diberikan Tuhan akses untuk datang ke situ. Oh, Tetapi tidak punya otoritas kuasa ya Pak ya. lagi. Iya, tidak Iya. punya otoritas lagi dia di situ. Iya, iya. Buktinya contoh ketika Ayub kan datang iblis juga. Iya, Bahkan dalam betul. Zakaria tadi kan datang juga. Iya. Cuman dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, dia nggak punya kedudukan, itu aja. Kemudian di akhir zaman dia sudah tahu dia akan dimasukkan kan, ya berjuanglah dia untuk mengambil alih posisi itu. Dia tidak mengalahkan Mikael dan lain-lainnya. Mikael dilawanlah dia kan, dikalahkanlah. Nah. Dikalahkan, diusir. Dan itulah hari terakhirnya. Iya. Pak, nah kalau yang waktu Yesus dicobai itu Pak, yang dia bilang gini, yang setan tuh bilang gini, maksudnya dia suruh menjatuhkan diri, nanti akan kuberikan kerajaan di bumi ini ya, kalau nggak salah itu Iya. yang, nah itu tuh, Kuasa. nah iya tuh gimana tuh Pak kalau kayak gitu Pak? Karena kan sebenarnya gini kan manusia ini nanti kalau kita mau bahas ini berkaitan dengan peristiwa Adam ya. Kita tahu kan bahwa Adam itu kan diciptakan untuk berkuasa di bumi kan. Iya. Tetapi ketika Adam jatuh dalam dosa, maka kuasa itu kan sudah ada pada dia diambil tunduk manusia kepada iblis. Makanya sejak saat itu dikatakan bahwa dunia ini ada dalam kuasa iblis. Kenapa? Karena manusia yang berkuasa di bumi ini sudah dikalahkan oleh iblis kan? Oh, iya betul. Ibaratnya kalau peperangan, contoh kayak Ukraina sama Rusia. Kalau Rusia sudah mengalahkan Ukraina, ya Rusia yang berkuasa. Iya. Ya seperti itu. Jadi kaitannya tadi apa tadi? Pertanyaannya coba. Pertanyaannya yang Yesus dicobai itu Pak. Wah, jadi ketika Yesus dicobai itu berkaitan dengan Adam. Kalau Adam itu kan dicobai, iya, supaya kuasa itu diambil alih oleh iblis. Iblis tahu bahwa Yesus ini kan Adam yang terakhir. Oh iya betul. Minggu lalu kan ada itu bahasanya kan? Iya Pak. Nah, Adam yang terakhir dia tahu bahwa Yesus ini yang akan mengalahkan dia dan menyelamatkan manusia. Dia ingin menggoda Yesus supaya Yesus jatuh dalam dosa sehingga gagal rencana Allah. Itu tujuannya. Tetapi Yesus kan menang. Iya. Yesus menang. Makanya materi kita minggu lalu yang berbicara tentang Kristus dan Adam itu dalam konsep kehidupan itu jelas. Iya. Nah, di situ. Jadi ketika Yesus menang dari pencobaan itu, maka itu menegaskan dialah sumber kemenangan bagi manusia yang memulihkan kegagalan Adam sebagai manusia yang pertama. Nah, itu sebenarnya. Oh, jadi itu ya Pak, pas Yesus datang ke dunia dan dia bisa mengalahkan iblis itu, maka Yesus bilang sama murid-muridnya, maksudnya pakai nama Yesus ya, jadi semuanya berkuasa gitu ya Pak ya. Iya. Kayak kita mengusir setan kan dalam nama Yesus gitu. Iya. Gitu. Makanya dikatakan kan di dalam nama Yesus kan bertekuk lutut segala yang ada di langit di bumi. Baru dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 27 ya. Sudah pernah kita bahas itu bahwa Yesus akan menaklukkan semua penguasa-penguasa malaikat-malaikat.
Hanya yang tidak takluk itu ya Bapa saja. Dan setelah Yesus selesai menaklukkan kuasa-kuasa dunia ini, maka dia menyerahkan kekuasaan itu kembali kepada Bapa. Iya Pak. Nah itu. Pak, Iya. saya mau nanya Pak. Makasih Pak. Iya sama-sama. Ya, Pak, malaikat itu kan terdiri dari roh. Begitu juga Lucifer kan berarti dia kan juga makhluk roh ya Pak ya. Makhluk roh. Manusia ini kan terdiri dari darah dan daging. Begitu juga Adam kan Pak. Nah maksud saya gini, dia makhluk roh. Tadi Bapak bilang kan dia mempunyai kehendak, keinginan gitu, emosi ya Pak. Nah pasti beda dong dengan manusia. Manusia kan terdiri darah dan daging. Nah yang jadi pertanyaan saya Pak, malaikat itu si Lucifer jatuh ke dalam dosa kan karena kesombongan. Nah, apakah dia itu manusia itu apakah kejahatan dia dengan manusia itu lebih jahat manusia apa gimana Pak? Karena manusia itu kan terdiri dari darah dan daging. Iya. Oke. Bedanya gini ya. Manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena apa? Karena kesombongan juga. Iya. Bukan, karena bujukan iblis kan. Nah, artinya dia jatuh dalam dosa bukan inisiatif dirinya, tapi karena bujukan iblis. Tapi kalau Lucifer jatuh ke dalam dosa, siapa yang bujuk dia? Gak ada kan? Iya benar Pak. Tapi dari dirinya sendiri. Nah itu bedanya. Jadi Lucifer jatuh karena inisiatif diri sendiri. Tapi kalau manusia jatuh dalam dosa, itu inisiatif iblis yang membujuk. Jadi artinya manusia terpengaruh. Itu bedanya. Makanya iblis itu tidak bisa diampuni karena dia berdosa dari dirinya. Kalau manusia kan karena pengaruh dari luar, maka bisa diampuni. Berarti Pak, kejahatan manusia itu dengan kejahatan iblis jauh lebih jahat iblis ya Pak ya berarti ya? Soalnya saya pernah dengar ada orang bicara begini, manusia itu bisa lebih jahat dari iblis. Kalau udah berbuat dosa. Itu bahasa ininya itu. Sebenarnya istilah. Iya. Jadi gini, iblis berbuat jahat dari dirinya sendiri. Manusia pada dasar awalnya berbuat jahat itu karena pengaruh iblis. Iya betul Pak. Tapi Pak bukan karena pengaruh kedagingannya juga ya Pak? Iblis kan ya Pak. Ditunggangin iblis ya Pak ya. Itu setelah manusia jatuh dalam dosa, itulah yang disebut dengan dosa waris. Nah, jadi ketika Adam jatuh dalam dosa, maka natur dia kan menjadi rusak semua. Iya, betul Pak. Dan kita mewarisi ketidaksempurnaan Adam. Jadi kita berdosa membuktikan bahwa kita ini sudah tidak sempurna lagi. Bahwa dosa itu sudah ada pada kita. Nah, itu. Iya. Nah, ini udah pernah kita bahas kan itu tentang dosa waris apa. Pak Erben, maaf Pak, saya mau nanya lagi. Kalau dipikir dosa itu cepat banget ya Pak. Contoh dari Adam langsung ke anaknya yang Kain dan Habil itu ya Pak. Iya, membunuh. Iya, cepat sekali ya Pak. Menular gitu ya, itu maksudnya kayak virus gitu. Ya sebelum itu sebenarnya kan ketika Hawa diciptakan kepada Adam kan, Adam bilang kan inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku kan. Iya, betul. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, apa yang dikatakan Adam? Wanita yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikannya makan. Iya kan? Melempar batu deh itu, aduh payah. Seharusnya Adam nggak ngomong gitu kalau mengandai-andai ya. Iya. Seharusnya dia, Hawa kamu salah. Itu bukan itu perintah Bapa Allah kepada aku. Kamu sudah salah. Udah putus kita ya. Aku nggak mau lagi sama kau. Iya. Ya Tuhan akan. Itu kan, iya. Itu kan setelah masuk ke dalam dosa ya. Ini kita kita mengandai-andai. Seandainya Adam ngomong, yaudah kau makan sendirilah. Aku nggak mau. Iya. Orang Tuhan suruh aku nggak boleh makan itu. Tapi ya namanya juga si Adam mungkin jatuh cinta banget. Ini cerita-cerita andai-andai ya. Pak, kalau jatuh cinta giliran ada Tuhan langsung itu dia. Nah, itu berarti bukan jatuh cinta, Pak. Itu modus, Pak. Nah, itu dia. Seandainya Adam bilang, aku nggak mau makan itu, kau berdosa sendiri katanya.
Si Adam ngomong sama Tuhan, Tuhan, wanita ini sudah jatuh dalam dosa, aku nggak mau bersekutu dengan yang berdosa, katanya. Ya sudah, biarlah Hawa yang mati. Kuciptakan dulu satu lagi sama kau perempuan. Dosa kita. Udah beda cerita. Kan, tapi ini cerita andai-andai. Cerita andai-andai itu kan nggak bisa dibahas toh. Betul Pak. Karena belum terjadi. Gimana masih yang nggak terjadi? Iya. Betul. Pak, nah kalau dipikir ya Pak, kayak misalkan kayak RT 6 itu ya Pak ya, kan dia nggak percaya dengan dosa waris, ya kan Pak? Padahal udah jelas-jelas dosa waris itu kan dari Adam dan Hawa. Waduh, ini kita jadi ngomongin dosa lagi Pak, maaf ya Pak ya, di luar jangkauan Pak. Bukan, maksudnya kan kita kan setiap manusia karena udah dikasih dosa waris, berarti kan kita ada kesalahan ya Pak, kayak kita orang tuanya nggak nakal tapi tiba-tiba anaknya nakal. Nah itu kan berarti kan itu berbuat dosa kan, begitu ya Pak ya? Iya, kadang ada yang begitu ya. Maksudnya dosa itu gini ya, dosa itu kan sudah natur manusia yang rusak itu. Jadi ada seorang bapaknya baik, mamanya baik, anak-anak nakal. Kenapa? Karena benih dosa itu kan di dalam diri seseorang. Dosa itu artinya kan dia sudah rusak, dia nggak sempurna. Dia sudah terbatas, itu artinya dosa itu. Makanya tidak ada, menurut saya kita nggak pernah ngajarin anak kita berdosa kan? Iya, betul Pak. Atau ada ibu-ibu di sini, nak berdosa kau gitu kan? Mencuri nak. Iya, mencuri kan, nggak ada. Penjahat saja nggak pernah ngajarin anaknya untuk jahat. Iya. Betul Pak. Iya. Tapi kenapa setiap anak itu bisa berdosa? Mukul kita, lawan kita. Iya. Kenapa? Karena memang itu sudah udah rusak naturnya itu. Iya. Itu. Nah Pak, kalau saya mau nanya tentang Abraham Pak. Abraham waktu pergi ke Mesir ya, kalau nggak salah, yang dia bilang sama si Sarah, kalau dia nggak boleh, jangan mengaku itu istrinya. Nah itu dia berbuat dosa kan Pak? Ya jelas itu kesalahan, dosa itu. Dan dampaknya juga kan pernah juga dilakukan anaknya kayak gitu kan? Iya, Ishak. Iya. Jadi turun-temurun dosa. Iya. Makanya dosa itu kan seperti kanker, menjalar dia terus. Iya, betul. Makanya kalau orang terikat satu dosa harus diputuskan kan. Makanya ada namanya pelepasan. Contoh ya, contoh. Jadi contoh kayak Yakub menipu abangnya. Tapi di akhirnya kan ditipu oleh mertuanya. Kabur tuai lah. Iya. Kalau dia menipu abangnya dalam hal masalah hak susulungan, dia ditipu mertuanya dalam banyak hal. Berapa kali dia ditipu itu? Puluhan kali. Nah itu. Jadi artinya makanya kita jangan main-main sebenarnya dengan dosa ini. Karena dampaknya besar sekali. Iya. Makanya Tuhan tuh adil ya Pak, bukan kejam. Contohnya sama kayak gini ya Pak, misalnya bapaknya seorang penjudi atau pemabuk, nah itu ntar turun ke anaknya gitu ya Pak ya. Kayak seperti itu kan. Benar nggak Pak? Ya, jadi gini, bukan judinya yang turun ke anaknya. Tapi natur dosa itu sudah ada pada anak. Kemudian anak itu melihat bapaknya kayak gitu ya, jadi ikut-ikutan. Iya. Betul Pak. Contohnya di depan saya inilah majikan saya Pak. Pak anaknya. Bapaknya mainan handphone sambil makan. Jadi anaknya pun sama aja. Kalau nggak ada handphone dia nggak mau makan, teriak-teriak. Kadang kalau saya pikir ya ampun Tuhan, kenapa ini kayak gini? Ya benar ya, benar kata Pak Erben. Natur dosa itu memang sudah ada. Iya, nurun juga kayak penyakit. Setelah manusia jatuh dalam dosa, itu sangat peka dan sangat rentan dengan pengaruh dosa itu loh, pengaruh. Iya benar Pak, iya. Iya, rentan banget loh. Dari mata, dari telinga, dari mana-mana lah berdatangan, dari pikiran. Iya. Kalau makanya harus diisi firman kan Pak, pikiran kita, firman Tuhan. Jadi ada ininya, filternya. Kalau enggak kan ya gitu Pak. Kalau nggak ada firmannya kan kebablasan Pak. Iya pasti yang lebih gampang gitu ngikutinnya gitu, ngikutin dosanya. Iya kan Pak?
Iya, apalagi ada iblis lagi yang menggoda. Ayo Ya, udah bikin itu aja, biangnya itu kan buat Pak, aja biangnya gitu. itu kan iblis itu ya Pak, dosa itu ya. Iya. Jadi dosa itu ya awalnya itu karena bujukan iblis. Iya. Dosa Ya. itu berdampak kepada seluruhnya kan. Iya. Karena dosa itu kan bukan hanya perbuatan itu, tetapi dosa itu berbicara bahwa manusia tidak sempurna, manusia terpisah dari Allah, gambar dan rupa Allah tidak lagi pada manusia. Itu dia. Manusia tidak berjalan lagi sebagai pemilik otoritas alam semesta. Memberontak ya Pak. Iya. Yang memberontak terhadap Iya. kehendak Tuhan. Makanya iblis tuh, aduh, berkuasa di bumi lah, gitu ya Pak ya. Kayak kita banyak ini, baca Alkitab, banyak doa. Ya, dekatkan diri dengan Tuhan. Iya, betul. Renungan Kan lah. dibilang itu apa ya, Doro, seperti singa mengaum-ngaum itu kan iblis itu. Iya, betul. Iya. Berkeliling mencari orang yang bisa diterkam, ya kan? Iya. Itu, iya. Yang bisa diperdaya sehingga jatuh ke dalam dosa. Jadi Pak, iya. Saya pengen itu Pak, kapan ada waktu bahas itu Pak, yang tentang kisah para rasul yang orang Yahudi itu bilang kenapa nggak boleh pakai nama Yesus gitu loh. Yang di pasal 4 kalau nggak salah ya, yang Petrus dan Yohanes menghadap Mahkamah Agama itu loh Pak. Kan itu kan dia bilang kenapa masih pakai nama Yesus gitu, maksudnya ini kan dalam nama Yesus semuanya kan mereka berbuat sesuatu. Itu saya masih bingung tuh Pak, saya baca itu. Kayak gimana? Kalimatnya itu di mana? Itu bentar ya Pak. Coba Kisah Rasul berapa? Kalau salah di Kisah Para Rasul 4 deh. Oke, Kisah Rasul 4 ayat. Yang itu loh Pak, yang orang Yahudi nggak boleh Petrus tuh kan memberitakan tentang Yesus. Tapi kan mereka kan nggak setuju Pak dengan ini nama Yesus. Nanti Ibu chat lah sama aku biar itu kita bahas minggu depan. Iya Pak, boleh Pak. Saya masih kurang paham ini. Oke, minggu depan kita bahas ya. Iya Pak. Nanti di chat aja supaya saya pelajari. Oke Pak. Silakan yang lain barangkali. Oke, teman-teman masih ada? Kalau enggak biar Mas kita Didik tuh Pak. Mas Didik mau tanya Pak. Mas Didik hanya kasih ayat aja. Oh ya, silakan Mas Didik. Mas Didik, please. Halo, selamat malam Pak. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Pak Irfan, kan Tuhan Yesus kan juga gelarnya juga bintang fajar ya Pak ya? Iya, salah satu. Wahyu 22 ayat 16 ya. Iya. Apa yang membedakan dengan gelar iblis yang ada di Yesaya 14? Kan saya pernah gini Pak. Itu dapat itu dari teman kan, ya dari orang Muslim gitu. Itu Tuhan kamu itu Lucifer kan. Sama julukannya. Kan sama-sama bintang fajarnya itu loh Pak. Iya Pak. Iya, makanya jadi gini, kita kasih contoh ya gelar. Pak Jokowi itu presiden. Di Patul Sembiring itu presiden. Cuma Pak Jokowi presiden RI, di Patul Sembiring presiden PKS. Jadi apakah kita bilang presiden kita di Patul Sembiring? Kan enggak. Jadi gelar bisa sama, tapi pribadi yang menyandang gelar itu yang berbeda. Bisa dipahami, Bos? Iya, Pak. Di situ. Jadi Lucifer itu memang dari segi nama itu bagus namanya. Luar biasa. Cuman setelah namanya berubah menjadi setan itu enggak bagus. Di situ. Iya. Dan itu menegaskan bahwa Lucifer bintang fajar pemberontak. Yesus bintang fajar yang menyelesaikan pemberontakan dari bintang fajar palsu itu. Itu jadi boleh dikatakan ya Yesus lah yang menyelesaikan
masalah yang disebabkan oleh bintang fajar yang tersesat itu. Iya. Jadi sama seperti ini ya, manusia yang berdosa, maka Yesus datang harus menjadi manusia karena dia hendak menyelesaikan manusia. Jadi Lucifer yang mengakibatkan manusia berdosa, maka Yesus juga harus mengambil alih otoritas itu. Maka dia punya gelar yang sama. Itu aja. Jadi tidak ada masalah. Itu kan gelarnya itu, panggilan. Kira-kira gimana Pak Dedeki? Bisa dipahami kah? Kalau kemarin saya jawabnya gini, saya tunjukkan kan itu Tuhan Yesus kan pernah itu, yang tadi kan pernah dicobain sama iblis kan. Antara Yesus dan iblis kan dua sosok yang berbeda, kan saling yang berlawanan, langsung berhadapan muka itu kan. Makanya saya pakai itu Pak untuk menjawab. Iya, jadi artinya walaupun Lucifer itu disebut sebagai putra fajar, itu kan gelar keagungan dia sebenarnya waktu dia masih sebagai Lucifer. Tetapi kan setelah itu kan dia sudah disebut sebagai setan, iblis, pembangkang. Nah, di situ. Tapi pertanyaannya Bu Eri ini bagus ini. Kalau di kitab Ayub perjanjian lama bisa masuk dalam kerajaan surga, bagaimana setelah perjanjian baru ketika Yesus datang ke bumi? Apakah dia masih berhak masuk ke dalam kerajaan surga? Jadi gini kan, pekerjaan iblis ini kan pendakwa manusia di hadapan Tuhan. Dia ingin mendakwa manusia. Ya kalau dia mendakwa manusia bukan di hadapan Tuhan di surga kan nggak mungkin. Buktinya kan Wahyu pasal 12 kan dia bisa. Tetapi itulah yang terakhir. Itu yang terakhir. Tidak masalah Bu, tidak mempengaruhi kebenaran kita kalaupun iblis itu masih bisa masuk ke surga. Tapi dia tidak punya otoritas lagi, tidak punya posisi. Dia datang hanya sebagai pendakwa saja. Tetapi Yesus yang menjadi pembela kita. Dan nanti disitulah siapa itu si Lucifer ini dihukum, diusir. Sampai akhirnya dia nanti dimasukkan ke neraka oleh Yesus. Bisa diterima Bu Eri? Ya, bisa Pak. Terima kasih Pak. Nah, itu. Jadi tidak. Saya sudah coba tadi nonton videonya penjelasannya Pak Romo Daniel. Dan dia katakan memang peristiwa itu menunjuk 3 hal. Itu berbicara sebelum adanya penciptaan. Memang bahwa iblis itu memberontak dan sudah terusir. Dan di masa sekarang juga iblis itu ada di bumi untuk mengadakan penyiksaan, penganiayaan kepada orang-orang percaya. Dan juga nanti di akhir zaman dia akan melakukan itu juga. Tapi itulah puncaknya dan sudah selesai ketika Yesus menjadi raja segala raja, ketika malaikat Mikael mengalahkan Lucifer dengan para malaikatnya di surga. Sampai selama-lamanya tidak ada lagi. Nah, itu.